Halo, nama saya Teresia Gabriela dari kelas 409 Reguler B Universitas Pamulang Kota Tangerang Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang metode penilaian investasi untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan. Metode penilaian investasi adalah sebuah keputusan investasi dilakukan bisa dianalisis dengan berbagai kriteria. Penilaian investasi yang layak bisa diberikan untuk membandingkan kecenderungan rata-rata industri sejenis. Ditinjau dari sudut pandang keuangan, ada beberapa metode penilaian investasi yang bisa dipakai untuk menentukan apakah suatu investasi layak atau tidak layaknya dilakukan sebuah perusahaan. Di sini ada beberapa metode yang umum dipakai oleh perusahaan, yaitu yang pertama ada metode Net Present Value yang disebut NPV, yang kedua metode Payback Period yang disebut PP, yang ketiga metode Average Rate of Return yang disebut ARR, yang keempat adalah metode Profitability Index yang disebut PI, yang kelima ada metode Internal Rate of Return yang disebut IRR. Metode Net Present Value adalah selisih antara nilai sekarang dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan uang kas bersih di masa mendatang. Dalam perhitungan Net Present Value, diperlukan data-data mengenai perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan, biaya investasi dan perkiraan keuntungan dari investasi yang sedang direncanakan. Keputusan dengan menggunakan analisa NPV ini ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama adalah apabila selisih antara nilai sekarang dari arus kas lebih besar yang berarti nilai NPV positif, maka investasi tersebut layak untuk dijalankan. Yang kedua, apabila selisih antara nilai sekarang dari arus kas lebih kecil yang berarti nilai NPV negatif, maka investasi tersebut tidak layak untuk dijalankan. Rumusnya adalah NPV sama dengan total PV dikali kas neto dikurang investasi outlays. Yang kedua, metode Payback Period atau yang disebut PP adalah sebuah metode untuk mengetahui kapan waktunya kembali dana investasi yang telah dikeluarkan. Payback Period mengukur lamanya dana investasi yang dikeluarkan perusahaan akan kembali seluruhnya seperti awal mula. Dengan analisa Payback Period akan diketahui berapa lama sebuah investasi bisa dikembalikan ketika terjadinya kondisi BEP atau break even point atau titik impas. Perhitungan metode ini dilakukan dengan menghitung periode waktu yang dibutuhkan ketika jumlah arus kas yang masuk sama dengan jumlah arus kas yang keluar. Rumusnya adalah PBP sama dengan investasi dibagi kas bersih dikali 1 tahun. 3. Metode Average Rate of Return adalah metode penilaian. Average of Return ini menilai seberapa besar keuntungan dari sebuah investasi. Keuntungan ini yang bermaksud adalah laba bersih setelah pajak yang dibandingkan dengan nilai rata-rata dari investasi. Jadi ARR diukur dari laba perusahaan, bukan arus kas investasi perusahaan. Apabila hasil perhitungan angka ARR lebih besar daripada tingkat return yang diisyaratkan, maka investasi ini layak untuk dilakukan. Namun apabila yang terjadi sebaliknya, maka investasi tersebut tidak layak untuk dijalankan. Rumusnya adalah ARR sama dengan EAT dikali rata-rata setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Metode Profitability Index. Analisa metode penilaian investasi Profitability Index membandingkan antara nilai arus kas di masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi yang sekarang. Profitability Index dikenal juga dengan nama Profit
investment ratio atau yang disebut rasio laba investasi, dan value investment ratio atau yang disebut rasio investasi nilai. Apabila profitability index hasilnya lebih besar dari 1, investasi tersebut layak untuk diambil. Semakin besar angkanya, maka investasi tersebut semakin layak. Rumusnya adalah PI sama dengan total PV dikali kas neto dibagi investasi outlays. Yang kelima adalah metode internal rate of return. Adalah metode analisa investasi dengan menghitung tingkat suku bunga yang menyamakan present value atau yang disebut nilai sekarang investasi saat ini dengan present value dari penerimaan arus kas di masa yang akan datang. Metode IRR ini mungkin metode yang paling sering dilakukan. Mungkin karena digunakan dan banyak yang beranggapan dan percaya bahwa perhitungan IRR adalah hitungan yang menunjukkan tingkat return yang sebenarnya. Rumusnya adalah IRR sama dengan I1 ditambah NPV dibagi NPV1 ditambah NV2 dalam kurung I2 dikurang I1. Di sini saya mengambil contoh perhitungan ARR atau Accounting Rate of Return. Soal yang pertama adalah perusahaan PT Ahinggas mendapatkan sebuah proyek yang memerlukan initial investment atau biaya investasi sebesar 500 juta. Proyek ini dapat menghasilkan cash inflow atau arus kas masuk sebesar 100 juta per tahun dengan usia ekonomis 10 tahun tanpa nilai residu. Berapakah accounting rate of return proyek tersebut? Diketahui biaya investasi sama dengan 500 juta. Usia ekonomisnya 10 tahun. Cash inflow per tahun adalah 100 juta. Depresiasi per tahunnya adalah 50 juta atau 500 juta dibagi 10 tahun. Penyelesaiannya adalah ARR sama dengan pendapatan investasi dibagi biaya investasi. ARR adalah 100 juta dikurang 50 juta dibagi 500 juta. ARR sama dengan 50 juta dibagi 500 juta, hasilnya adalah 0,1 atau 10%. Jadi tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return pada proyek tersebut adalah 10%. Contoh soal kedua, payback period. Perusahaan PT ABC mengusul proyek investasi dengan dana 900 juta dan ditargetkan penerimaan dana investasi setiap tahunnya adalah 90 juta. Berapakah payback periodnya? Diketahui nilai investasinya adalah 900 juta. Broadcast-nya 90 juta, maka rumusnya PP Proket sama dengan investasi dibagi laba sesudah pajak ditambah depresiasi. Payback period sama dengan 900 juta dibagi 90 juta sama dengan 10 tahun. Jadi nilai proyek sebesar 900 juta dapat dikembalikan investasi dalam waktu 10 tahun 0 bulan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.